Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Elviana Sambukarua dengan stambuk A111122126. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai karakter bahasa, isu-isu bahasa, dan teori belajar bahasa. Apa sih itu karakter bahasa? Karakter bahasa adalah hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat mutlak, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut memaknai suatu hal tertentu. Tentunya dalam karakter bahasa kita memiliki bahasa yang baik. Bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Dalam karakter bahasa, ada 5 ragam bahasa yang digunakan. Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari video ini secara bersama-sama. 5 ragam bahasa dalam karakter bahasa. Yang pertama yaitu ragam baku, yang digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memiliki keleluasan. Contohnya pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua yaitu ragam resmi atau formal, yang digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. 3. Ragam konsultatif, yang digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi, seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. 4. Yaitu ragam santai, yang digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang terakhir yaitu ragam akrab, yang digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Kita masuk pada pembahasan kedua yaitu mengenai isu-isu bahasa. Dalam konteks ini dijelaskan bahwa orang yang kurang berminat pada isu kebahasaan secara tidak sengaja mungkin menjaga jarak dengan beranggapan bahwa perkara itu bukan menjadi urusannya. Pada masa sekarang, banyak isu-isu kritis yang menjadikan kebijakan bahasa ini hanyalah sebagai aturan semata tanpa ada realisasinya dalam kehidupan dan juga pengajaran, sehingga kemampuan dan penguasaan bahasa makin dipersyaratkan. Kebijaksanaan bahasa merupakan satu pegangan yang bersifat nasional untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat. Sebab bahasa memiliki peran kunci dalam kehidupan manusia. Bahasa memungkinkan manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya, dapat saling mengenal, memahami, dan saling bekerjasama untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa juga merupakan media perolehan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teori belajar bahasa. Ada 4 teori belajar bahasa. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yang kedua teori konstruktivisme, yang ketiga teori kognitivisme, dan yang keempat yaitu teori humanistik. Teori behavioristik adalah teori yang mengacu pada perilaku berbahasa. Adanya perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Dalam penerapannya, teori ini mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran, memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya, serta membentuk masyarakat belajar atau kelompok-kelompok tertentu.
ketiga yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dalam bentuk penerapannya yaitu ketika guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Terakhir yaitu teori humanistik. Teori humanistik adalah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Dalam penerapannya, guru mampu menjadi fasilitator dalam tujuan pembelajaran untuk peserta didik agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang dengan baik. Peran peserta didik di sini bertujuan untuk dapat mengembangkan potensi positif, bukan mengembangkan potensi yang negatif. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai apa itu karakter bahasa, isu-isu bahasa, serta penjelasan mengenai keempat teori belajar bahasa. Terima kasih.